Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini hari Rebu, tanggal kan ingat tanggal berapa hari ini? Nah, Januari 2004, tanggal 16 Januari 2004. Ketemu lagi dengan dua orang profesor guru besar di Universitas Lampung Mangkurat. Nah, luar biasa kita nih. Hari ini topiknya biasanya kita membahas tentang ada satu kisah. Nah, sekarang kita ubah lalu sekali nih. Kita hendak membahas tentang bahasa Banjar. Nah, jadi bahasa Banjar ini kenapa kita bahas? Sangat penting. Dikala bahasa Banjar itu utuh, maka budaya Banjar pun akan utuh. Tetapi dikala bahasa Banjar ini sudah punah, maka hampir dipastikan juga budaya Banjar itu kemungkinan kena bisa mulai juga punahan. Makanya kita hendak mempertahankan bagaimana nih bahasa Banjar. Nah, hari ini kita dengan pembicaranya adalah Profesor Pak Rustam Effendi, memang dikenal sebagai guru besar bahasa sastra ya kan. Salah satunya adalah bahasa Banjar. Nah, ini alhamdulillah langsung aja Pak Rustam. Ini Pak Profesor Rijali Hadi juga Purak Ulam, tapi sini lain bidangnya, tetapi sini bisa aja tandem nih tentang ini karena bagaimanapun berdua nih tahu aja dalam bahasa Banjar. Pak, bahasa Banjar ini dalam sejarahnya tuh muncul bahasa Banjar tuh sejarah kira kayak apa Pak bahasa Banjar nih? Oh iya, jadi bahasa Banjar ini kan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu pelan. Bahasa Melayu asal mulanya. Bahasa Melayu Purba. Jadi bahasa Melayu Purba yang paling tua itu ngarannya bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia ini awalnya berada di Taiwan. Dulu Pak. Jadi nenek moyang kita ini, bahasa kita ini dari Taiwan. Taiwan loh Pak. Taiwan. Nah, Taiwan, lalu mereka karena mereka ini orang petani juga bahari kan, petani lah. Lalu sebagian itu mengarungi samudra sampai ke Kalimantan Barat, daerah Pontianak. Itu sejarahnya lama ya, jadi di situ dulu di Pontianak itu bahasa Melayu itu pertama awalnya. Lalu bercampur dengan bahasa asli di sana ya. Nah, lalu terjadi nanti percampuran bahasa tadi kan. Nah, lalu di antara nenek moyang yang dari Pontianak itu dari mengarungi laut lagi akhirnya sampai ke Banjar. Dari Pontianak ke laut, laut ke Banjar sampai ke Banjar. Di Banjar itu bahasa Melayu Purba tadi bertemuan pulang lawan bahasa asli di Banjar ini ya. Bahasa Banjar itu mungkin juga bahasa Dayak ya. Bahasa Dayak lah. Bahasa Dayak itu juga sebenarnya berasal dari bahasa Melayu juga, dialek Melayu juga. Itulah. Kita kan dijelas juga bahasa aslinya. Asli Dayaknya itu. Iya. Itu pula. Ya. Belum jelas itulah ya. Iyalah. Nah, jadi bertemu dengan bahasa asli, bahasa Austronesia tadi yang berasal dari Taiwan tadi, lalu menjadi bahasa Banjar. Itulah. Jadi menjadi bahasa Banjar. Sebagai contoh lah, kalau kita berbicara tentang bahasa Melayu Purba ini, ada buku lah. Buku ini dikarang oleh Worm dan Wilson. Jadi orang Barat ya. Ini daftar bahasa Melayu Purba tadi. Ada pula. Sebagai contoh kayak inilah. Di sini ada yang bahasa Inggrisnya itu kan pull, tarik, menarik. Di antaranya dari bahasa Melayu Purba itu ada Batak. Berarti Batak. Batak. Menarik. Batak itu bahasa Melayu Purba. Batak itu bahasa Melayu Purba lah. Purba. Orang Banjar yang pakai itu. Orang Banjar yang pakai. Itu pula. Jadi ini daftar kosakata bahasa Melayu Purba ini. Inilah. Ya. Dapatan di Malaysia nih. Nah, ya. Biasalah. Nah, jadi banyak itu bahasa Melayu Purba tadi. Banyak, jadi bahasa Banjar tadi. Nah, misalnya talu itu. Talu. Bahasa Talu Banjar, talu tiga. Jadi kita jangan madahkan talu itu berasal dari bahasa Jawa. Telu. Tidak. Bukan. Ini bahasa Austronesia. Yang diambil oleh orang Banjar jadi talu. Diambil orang Jawa telu. Kayak itu lah. Jadi bahasa Jawa malah kada talu asli, Pak. Karena kalau bahasa Banjar asli Banar. Asli dari baharnya lah. Dari talu jadi talu. Kayak itu malah. Sunda lo tilu Nah, dari tilu. Nah, karena itu
orang Sunda, orang Jawa, orang Banjar. Sebenarnya bahasanya itu berasal dari bahasa Austronesia sama. Oh, sama aja lah. Kurang lebih sama itu Dayak juga kan. Dayak juga lah. Oh, kayak Makanya kan ada terlalu banyak beda-beda, itu hanya perbedaan fonem mungkin kan. Ada talu, ada telu, ada telu tadi kan. Oh, bisa Dayak apa aja, Mbak? Hah? Bisa Dayak telo itu apa? Telo juga. Nah, Telo jual lah. Di Kapuas ada Pulau Telo. Oh, Pulau Telo. Oh, pulau tiga pulau tuh. 3 pulau. Oh, Pulau Telo. Iya. Oh, iya. Nah, terus Pak lagi itu apa? Nah, Kisah jadi- Pak lagi. Jadi bahasa Banjar tadi berasal dari bahasa Austronesia Purba, Pontianak, ke Banjar, di Banjar bertemu dengan penduduk pribumi Banjar asli, bergaulon bahasa Banjar juga di sini, lalu jadilah bahasa Banjar tadi kan. Oh, Nah, iya. Nah sekarang bahasa Banjar itu ya kayak yang sekarang kita ketahui ini kan, setelah Sebentar, Pak. Sekarang pelah. Nggih, Ah. masih, Pak. Enggak punya bener, Pak. lalu bahasa itu kan selalu berubah, Pak. Bahasa itu selalu berubah. Jadi misalnya bahasa Indonesia kita lihat Iya. kan dari bahasa Melayu awal ya. Bahasa Melayu itu kok kosakatanya paling dari awal itu 2000, Iya. sekarang 100-an ribu. Oh, berkembang pula. Dari Ada mana? asalnya Iya. itu 2000 aja lah Iya, kok kosakatanya iya, lah. iya. Oh. Dari mana datang kosakata tadi? Ini minjam dari Arab minjam, kan. Oh, minjam ya. dari Inggris kan. Oh. Nah sama dalam bahasa Banjar. Karena ini bergaul lawan orang Belanda dulu kan, ada satang, sepida, ada salibur, ada apa macam-macam juga kan. Oh. Ada dulu gula putih ini gula sakar kalau. Gula sakar itu bahasa Belanda kan. Nah lalu ada kata satrap kan. Satrap. Di satrap. Betul ada kartak ya. Ya kertak. Nah, Sampai ke tebela-tebela. Sebelah itu apa tuh? Bisa bener? Tabel-tabel kan segi empat. iya. Oh, tabel segi Segi empat atau empat, belah. belah. Oh. Nah, jadi kan ya jadi meja tabel kan. Oh, Tabel. iya. Nah, jadi ada kosakata yang diambil dari kosakata asing, kosakata bukan Banjar, Jawa juga kan. Iya. Cuma kita hati-hati tadi, jangan sampai dipadahkan kayak talu tadi mainjam bahasa Jawa. Ini padahal ada Padahal padahal kada. kita talu, ini telo. Iya, ini sama-sama bahasa Austronesia, bahasa Jawa asalnya Austronesia juga kan, bahasa Banjar juga kayak itu kan. Oh, iya. Nah, terus Nah, Pak. kecuali misalnya dari bahasa asing kayak bahasa Inggris misalnya kita main badminton tuh Iya. kan ada lin segala macam lin, kan. eh. Nah, itu bahasa Inggris memang. Oh, Nah, iya. Dari Arab kan ada Iya. zakat. Nah, Oh, iya. nah lalu sekarang bahasa Banjar yang ada sekarang ini oleh para ahli bahasa Banjar dibagi 3 macam dialek. Oh. Ahli tiga macam dialek bisa Ya, Banjar dulu. bahasa Banjar. Ya, terus Nah, Pak. tapi sebelumnya aku berbicara dulu tentang bahasa dulu. Apa itu bahasa lah? Ya. Bahasa itu apabila orang yang bukan pemilik bahasa, ini kada kau menggunakan, kada paham. Paham ya bisa. Misalnya bahasa Jawa, Oh, kita kita bukan Banjar. pemilik, kita Ya. orang Banjar, Kalawa. kan? Kada kawa kan? Kita tahu bahasa Banjar, tapi Ya. orang Jawa. Iya, orang oh, kada kayak tahu. kecuali pemilik. Kecuali pemilik. Nah, iya. Bahasa Banjar, kita pemilik bahasa Banjar kan? Ya. Nah, lalu pemilik bahasa Banjar ini kita tahu ada bahasa Banjarnya pindah macam-macam anunya, cara-cara mengucapkan kan. Nah, lalu para ahli bahasa itu membagi bahasa Banjar ini 3 dialek. 3 dialek. Bahasa Banjar Hulu, Hulu. Banjar Kuala, Kuala. Banjar Bukit. Oh, Batang Banyu tiga. Bang, yang mana? Banjar Batang Banyu itu sebenarnya subdialek dari bahasa Banjar Hulu. Oh, bukan bukit lah itu. Batang Banyu ini di anu Pak ya? Ini batang kan kalau ada sungai, ada batang di situ. Orang jadi bahasa di Batang. Iya. Oh. Batang itu biasanya kosakata yang umum itu kan iwak lampam kan, beunjun, rawai. Nah, itu sebenarnya Najol, Malunta. Nah, Oh, itu bahasa yang kekhususan Batang Banyu lah. Iya. Oh, kayak itu. Oh. Di gunung kan ada lunta. Ada lah. di gunung. Begarit. Begarit. Nah, jadi bahasa Batang Banyu tadi sekali lagi itu bukan dialek tapi subdialek. Oh, subdialek. Subdialek. Sub dari bahasa Banjar Hulu. Hulu. Oh. Jadi bahasa Banjar Kuala ini lah yang ada di Banjarmasin. Ini dialek bahasa Banjar Kuala, subdialeknya subdialek Matapura. Matapura. Oh, kayak itu. Iya. Subdialek Pelaihari. Iya. Ada juga situ kan. Ya. Nah, Banjar Kuala ini ada terlalu banyak subdialeknya. Iya. Nah, tapi yang Hulu ini banyak. Oh, Hulu yang banyak. Nah, Oh. Banjar Hulu ini subdialek
Amuntai, Kalua, Barabai, banyak ini. Balangan lain tapi Balangan sub dialek hulu juga. Nah, ulun kadang lupa lah. Betakun kenapa pada hulu sungai itu bahasanya kabupaten sub dialek tuh kenapa perkiraan dulu tuh memang jauh-jauh ke kampungnya nih. Iya. Perkiraan kayak apa nih bisa? Jadi kan memang jauh tadi, mungkin karena gunung, lalu mungkin karena sungai. Lalu itu cerita sendiri gitu. Iya, terpisahnya dari bahasa Induk awal bahasa Banjarna. Terpisah. Lalu ini ada dialek tertentu ciri-ciri. Nah, ngaran dialek itu antar bahasa Banjarnya masih bisa memahami, berkomunikasi. Ya, cuma langgam mungkin lah. Irama, lagu, nah, minta lo, panjang. depan lalu, nah itu lain lagi akan tahu ya lo. Jadi kalau orang keluar bisa belilih. memanjakan kita lo kan. Iya. Nah, jadi nangaran dialek tadi itu kita salah biasanya bahasa Barabai ya. Bahasa Kalua itu salah, bukan bahasa. Iya, tetapi dialek Kalua lah. Bahkan tuh sub dialek. Sub dialek hulu sungai. Sub dialek bahasa Banjar Hulu. Hulu. Nah, yang membedakan Banjar Hulu, Banjar Hilir itu di mana yang substansinya, Pak? Yang pertama tentang jumlah vokal. Vokal itu kan vokal. O, A. Nah, Banjar Kuala ini 5 Pak. Iya. Ada O, ada E, ada E, A. Kawa nyambot lah. Kawa, misalnya sate. Oh, itulah. Botol butuh tuh siapa tuh? Nah, itu hulu pulang Pak. Hulu pulang lah ya. Jadi sate, lolongkang. Itu tuh Itu kuala. tak kuala tapi supnya mantap buang lo itu. Hulu mana kuala sini di Kuin dia itu juga sama lah. Sama itu. Kayak itulah. Nah, di Banjarnya ngaran kuala asli itu Pak. Kalau kita di kota nih banyak campuran kan. Nah, itu di pesisir sungai kalau Kuin, Kelayan, itu yang tadi. Kayak itu loh. Memang bahar itu nengaran Banjar itu nalah Kuin, pala. Ya. Apalagi Alawak. Sungai Mesa lah, Jawa Jingah lah. Nah, itu tuh itu yang mau lolongkong tuh. Iya. Pengenten. Nah, Martapura tuh pengenten juga. Tetapi Pak ya, ada yang membedakan banget hulu hilir itu nyambat kalau bahasa Kuala tenang. Kalau bahasa Banjar hulu tanang. Iya. Ini kada mengenal vokal tidak mengenal tidak mengenal O. Nah, itu. Nyambat bensin atau bensin. Iya, nah itu. Jadi bedanya itu yang paling utama lah. Pertama bedanya jumlah vokal. Kalau Banjarnya 5. Kalau hulu ini 3 aja Pak. Oh iyalah. A, I, O aja. Iya. A, I, O aja. Jadi kada tahu O, kada tahu E. Jadi kalau ada O jadi U. Betul tadi lah. Botol. Nyambat botol butul. Nah, itu. Orang bahasa Inggris yes ini yes. Iya. Kayak apa? Bingung dia. Jadi dulu ada mahasiswa dulu kan ada Ibu Nelly Latif bahasa Inggris kan. Iya. Jadi hendak tes buku paket lalu Ibu Nili. Aduh. Buku paket. Tes. Ibu Nelly Nili. Nah, itu membedakannya substansinya Kan jadi untung kan jadi bonel lah. Ya. Bonel. Jadi yang pertama lah jumlah vokal tadi. Yang pertama kan. Itu Ciri-cirinya tuh yang pertama. Yang kedua intonasi tadi. Intonasinya lah Pak. Suara kencang bisa kadanya lah. memanjangkan hintalo. Lalu Tadi, itulah. Jadi di Kalua, di Kalua Alabiu padahal kan dekat mana nih? ya Beda lagi dialeknya. Beda. Itu sub tadi ngarannya. Sub hulu tadi lah. Ya, tapi sama pada hulu. Jadi sub dialek Banjar Hulu, bahasa Banjar Hulu, dialek bahasa Banjar Hulu, sub dialek Kalua, sub dialek Alabiu. Itu banyak banget di situ lah. Iya. Pikiran ada 10 lah Pak sub dialek. Bisa lebih apa lah? Bisa lebih. Sesuai dengan kabupaten biasanya paling minimal. Nah, tapi Pak itu sengaja di kabupaten kursa di ibaratnya di kabupaten, di kecamatan pun Pak berbeda-beda Pak. Contoh Pak, ini di ulun Paringin nih, Pembelangan lah. Di Paringinnya lain Pak.
lugatnya tuh Iya. kena di tujuh ada ulun tujuh kawain tuh lain lagi Iya. baik. Ada yang lebih cepat kayak di Lampiong lagi, ada di Lampiong tuh berpahin no ya ngebang itu aja nah Nah, ya, lain-lain no ya. kan Tapi jadi tetap aja dia jadi menandakan bahari itu uang hidup ini berkelompok-kelompok Iya. berkelompok-kelompok kecil yang menciptakan dialek Iya, dari iya, sendiri iya, belah iya. itu sub. Jadi kemungkinan pada sub keluar lah Iya. sub banyak hulu keluar Iya. berarti subnya kan keluar nih Ya, di keluar tuh mungkin ada anak sub lagi kira nih mungkin jadi itu. mungkin jadi baik. Nah kayak di Belangan bang, Nah. kan macam-macam nih. Jadi ada anak sub Anak lagi. sub lagi. Itu menandakan memang bahari itu perkiraan Nah. itu uang hidup tuh berkelompok kan kalau bahari kan. Perumahan, Iya atau bang? perumahan tuh. Perumahan Iya. ya kalau. Iya. Nah itu kemungkinan. Jadi dialek, sub dialek, anak sub anak sub tadi. dialek. Oh kemungkinan itu kemungkinan pak. Ini Iya, pengalaman iya. kita di lapangan. Ya Iya. kalau nang kayak nyambut apa nih? Ini anjing. Iya. Kalau kita kan Iya. anjing nih. Anjing. Di kandangan Depan. hadupan ada. Depan. Betul nih udah kita duyu. Duyu. Kena ada yang kutang. Wah, Namanya kutang pulang. Iya. Kutang lapas dah. Iya. Ada masih aja kutang. Nah, iya kalau lah itu soal lagi, Pak. Ya. Jadilah tadi induknya tadi kan asalnya kosakata itu bahasa Austronesia. Australia tuh Dalam bahasa Austronesia itu yang ada duyo, koyok segala macam itu, yang Austranesia asli itu koyok, Pak. oh koyok lah. Koyok. Oh ada Yang situ ada lah. di sini koyok. Oh koyok lah. Nah, itu ada penelitian yang di Taiwan itu lah Pak. ini kayak Oh, jadi ada loh, Pak. Ada mendahkan bahasa kita nih dari Sungai Kuning. Nah, ada mendahkan Taiwan tentang asli Taiwan pelah. baku parakan di tengah pemimpinan Taiwan itu kan daerah situ juga. Tapi Taiwan kan pulau, Pak. Iya. Ada itu kan ada daratan Iya, iya. Tiongkok. Ya, ya. Mungkin uangnya itu juga pelah. Itu juga. Oh, nah, itu tuh kayak itu pelah. Sungai Kuning Cina dengan Taiwan itu kan terlalu benar. Bisa jadi aja itu. Oh, kayak itu pelah. Nah, terus Pak tahu. Nah, jadi Apalagi Ada. begini. Nah, lagi inilah. Nah, jadi ada duyo tadi Iya. kan. Ada anjing, Ya. ada kutang, Nah. ada tuyuk. Ya. Di antara yang 4 tadi atau mungkin 5 tadi kan satu di antaranya yang asli. Asli lah. Aslinya tadi kuyuk. Kuyuk Lalu dalam yang bahasa mana datang Australia. duyu? Di mana datang hadupan? Depan, di mana Tang datang asu. kota. Nah, iya. Jadi itu pengarangnya tuh bahasa itu kan bisa dibuat oleh masyarakat terdahulu itu. Jadi itu konvensi. Konvensi. konvensi, Bahasa ya. ini pakai konvensi. Oh. Perjanjian sosial. Konvensi aja. Masih jauh kayak itulah. Jadi- Apabila sepakat, Iya, udah, itu Pak. sepakat sudah. Sudah. Jadi bahasa ini kan dipadakan sebenarnya arbitrer. Arbitrer itu mana suka, Oh. kehendak hati. Misalnya ini cangkir nah. Kan apa jadi cangkir bisa ada kamu menjelaskan lagi. Iyalah. Karena orang bahari berdahulu berjanji inilah kalau di tamuan banda kayak inilah Cangkir. kita ngaran cangkir. Sepakat sudah. Sepakat sudah. Nah. Jadi sudah. Jadi bahasa itu arbitrer mana suka. Oh. Oh ya ini Bang. Nah. Timbul-timbul ada kata gemol. Ya. Omo-omo. Nah. Apa nih tuh? Nah itu ada masyarakat tertentu juga yang berjanji juga kan. Maksudnya Iya. kita kan ada paham kan. Kalau kan ada berjanji asal mulanya Iya, kan. iya. Berarti mungkin perjanjian itu antara masyarakat tertentu dulu, elit-elit tertentu dulu kan. Iya. Lalu karena ini elit, karena apa lalu mudah-mudah menyebar tuh. Iya. Dipahamin. Apalagi ini zaman elektronik. Nah, apalagi itu. Oh, Pak itu pola. Nah, kawan Pak seperti pelang bahasa Banjar itu kan sangat banyak satu kosakatanya tuh nah. Ya. Kita contoh gini belah. Takurihing, takurinyum, marimut. Apa tuh banyak ada 7 gitu. Ya, Iya, betul bilang kayak tajung kalak, tapulanting, tajarungkup. Nah, Juramba. tajuramba. Ya. Iya. Banyaknya. Ya, Nah, jadi Pak, itu kan istilahnya sinonim kan. sinonim lah. Ada persamaan kata itu. Tapi bagaimanapun kan ada sinonim mutlak sama persis beda. Jadi misalnya lah dalam bahasa Indonesia ada mati, ada wafat, ada meninggal dunia, ada apa lagi banyak itu kan banyak itu ada macam-macam. Tapi kalau bahasa Inggris seperti aja bahasa Inggris. Nah, ada ya. Nah, tapi walaupun sinonim artinya sama roh
dicabut, hilang, Ya. sama artinya tuh lah. Ya. Tapi kalau misalnya abah kita meninggal, kita kada komendakan mati. Nyaman kada etis. Nyaman. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi pulang ada tewas dari kita pulang tambah lagi kan ngecop. ada cop ada sama artinya. Sama Ada kisah, Pak. Apa ya kayak apa? Anu tentara nih. Apa ya? Anaknya meninggal. Iya. Jadi kan Persib itu kan melaporkan dan keluarga ke Hulu Sungai, Pak. Nya Bakun Timur. Bu, maaf kami kesini memberitahukan bahwa anak ibu gugur. Oh, biasa aja nya naik nyiar gugur dulu naik gugur. Bingung naruh nih apa kata-katanya tuh dalam bahasa Banjarnya tuh gugur ini kan bahasa perang kan itu kan meninggal kan. Jadi bangunnya bahasa Banjarnya cocok deh. Ya kan meninggal terpaksa Meninggal lah, hanya mak paham lah. ya nyar menangis Bang. Gugur biasa. Gugur biasa aja. Biasanya naik nyium Nyar baru nyium. tahu. Daripada meninggal aja. Ujung Jadi pulang. itu sinonim dari kan. lah. Tapi kan pernah ada sinonim mutlak. Jadi sama artinya pasti ada. Memang contohnya planting itu lebih jauh. Nah. Taju rungkup tuh kan pasti tujuh Iya. ke muka. Nah. Kita taju rapak kan model kayak Taju- lain-lain kan Iya. taju lupuk Iya. kan di sungai. Iya. Kemudian kayak taju lupuk Kadang-kadang tahan tak tahan. Nah, kamu benar kan bahasa Jadi Banjar kekayaan bahasa Pak. luar biasa bahasa Banjar. Kekayaan bahasa. Sama kan tawak, tukun, pingkalong. Ya kan? Ih, tawak, tukun, pingkalong, banyak banget oleh. Humbang. Humbang. Kalau pingkalong humbang tuh pasti kayak inilah bahan Bandanya, bandanya. anunya kayunya. Tapi kalau tawak tuh paling Batu. halus sama Nah, walaupun itu pasti beda pala. pasti beda. Jadi sinonim tapi kada pernah ada sinonim Cuman mutlak. kan bahasa Banjar tuh kalau di rinci-rinci lagi kosakata tuh kada kehitungan, Pak. Karena kehitungan Nah, iya. ya. Jadi Cuma- mulai cuma kekalahannya kan bahasa ilmiahnya Nah, jadi kalau kita misalnya aku disuruh mengarang tentang bahasa Banjar secara ilmiah, paksa aku menggunakan bahasa Indonesia Pak. Iya, Ada benar. awal itu bahasa Nah, itu Banjar. tadi kelemahannya. kelemahannya itulah. Kada bisa menggunakan bahasa Banjar, menggunakan menjadi karangan ilmiah bahasa Banjar itu. Nah, itulah. Nah, itu. Nah, kayaknya mungkin kalau jadi bisa jadi karangan ilmiah terpaksa bahasa Banjar itu mencari kosa-kosa kata, meminjam kosa-kosa kata tadi, meminjam kosa kata. Masuk ke situ lah. Masuk ke situ. Contohnya apa? Contohnya tuh, Pak? Ya, misalnya meminjam dari bahasa Arab tadi zakat, kan? Bahasa Inggris tadi banyak tuh. Sudut derajat kan kawa kita mencarinya. Memakai bahasa orang lah. Bahasa orang. Bahasa ilmiah itu. Nah, untuk sementara ini dulu lah kita sambung lagi, ini panjang banget kisahnya ini luar biasa, rame benar. Tapi yang kepanjangan ngalih pulang di media sosial ini kan cukup waktunya, maka untuk sementara ini dah dulu Paman Anom, Profesor Wijayanti dan Profesor Rustam EPD. Inilah kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kita tetap bersama dua profesor. Masih.